Ya Allah, panjangkan umur semua orang yang menonton video ini. Angkatlah penyakit bagi yang subscribe, dan luaskan rezeki setiap yang like serta share video ini. Semoga rezeki mengalir luas sampai 7 turunan ke anak cucu, dan setiap doa serta kebaikan membawa berkah untuk kita semua. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat untuk amal agama dan nikmat gemar senang untuk datang di majelis taklim. Monggo segera rapat duduk, langsung maju di depannya yang kosong diisi. Alhamdulillah, semakin hari majelis kita semakin makmur, Masya Allah. Monggo langsung depannya yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para rawuh, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah subuh di Masjid Al-Aziz yang berbahagia, bersyukur kehadirat Allah. Allah masih melimpahkan taufik, rahmat serta hidayah kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bareng-bareng berjamaah subuh, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, mencari ilmu agama, khususnya di bidang Al-Quran, yaitu tajwid serta terjemahan maknanya. Semoga rangkaian ibadah kita diterima di sisi Allah, menjadi amal jariah, serta kita selalu minta dan berdoa kepada Allah diberikan istiqomah, amin ya. Wabil khusus, bila mana Allah telah kehendaki menjemput nyawa kita, kita diberikan rizki husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, kita lanjutkan pada surat Ali Imran ya, ayat 46 ya. Sampun kepanggih sedaya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ini huruf-huruf yang bertasydid, kita tunaikan tasydidnya. Pertama adalah lam, wa yukallimu, ini lamnya tasydid. Kemudian kalimat an-nasa, wa yukallimun nasa ya. Wa yukallimun
الناس في المهد وكهلا وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر Ini kita perhatikan ya, sin walam yamsasni, ini yamsasni tidak ada titik maka kita tipiskan ya. Kemudian kalimat basyaru, nah ra-nya tafkhim tebal, kemudian shinnya juga tebal. Kemudian kalimat basyaru ini pendek, nah, bukan basyar, bukan gitu ya. Walam yamsasni basyaru, nah, ni-nya panjang 2 harokat. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni basyaru. قال كذلك الله يخلق ما يشاء Ini kalimat yasha, ini karena waqaf ya, boleh dipanjangkan 4 harokat boleh, 6 harokat juga boleh ya. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di sini yang mendengung pertama amron, nah, ini namanya fa ya. Nah, ada tanwin berjumpa dengan fa. Yang kedua kalimat fa'in nama, nah, ini nunnya juga tasdid dibaca gunnah mendengung. Kemudian yang berikutnya kung, nah, non mati lagi bertemu dengan fa. Kung fayakun. Pada kalimat idza qada, nah di sini dibaca 4 harokat, mad jaiz fasil ya. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. ويعلمه الكتاب والحكمة. Nah, ini lamnya wa yu'allimu bertasdid kita tunaikan. Pada kalimat juga wal hikmah, kafnya mempunyai sifat namanya hamas, hik itu ada semacam desusan itu okay? Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah.
والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية di sini kalimat ila bani mad jaiz munfasil 4 harokat. Kalimat ini juga 4 harokat. Kalau ini wajib muttasil ya. Bedanya kalau jaiz munfasil itu hamzahnya di lain kalimat. Kalau wajib muttasil pada satu kalimat ya. Kemudian kalimat qad, jangan lupa kita tunaikan qalqalahnya, qalqalah qad. Nah, gitu ya. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayah. بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين Nah, di sini kalimat bi ayatim mendengung ya, ada tanwin bertemu dengan mim idgham bigunnah. Kemudian kalimat mir rabbikum, ini idgham bila gunnah. Kalau bigunnah dengan mendengung, kalau bila gunnah tanpa mendengung, langsung seakan-akan ra yang bertasydid yang dibunyikan ya. Bi ayatim mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tin. Bi ayatim mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahai'atit الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله Kalau kepanjangan boleh diwakafkan di kalimat sini ya. Minat tini kahai'atit tayri fa anfukhu fih. Minat tini kahai'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Kita tunaikan ada 2 ba yang sukun yaitu waub. Nah, di sini namanya qolah. Kemudian yang kedua abrasa wal abrasa, ini juga qolah ya.
wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun ada mim mati berjumpa dengan ba, namanya ikhfa syafawi ya. Jadi kalau mim mati secara umum kalau bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah bacaannya ada 3. Yang pertama ketemu dengan ba dinamakan ikhfa syafawi. Kalau mim mati ketemu mim namanya idgham mimi. Kalau ketemu selain mim dan ba izhar syafawi. Izhar itu jelas ya. Kemudian syafawi yang berbangsa bibir ya, kaitannya dengan merapatnya bibir itu yang jelas ya. Kita contohkan lagi wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun wa unabbi'ukum wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Nah, di sini pas ya, ada mim mati ketemu mim. Ini yang contoh bacaan idgham mimi, yaitu pada kalimat in kuntum. Nah, ini tum, mim mati ketemu mim ya. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah Nah, di sini dalnya bertasdid, kita tunaikan nggih. Wa musaddi. Nah, ini dalnya tasdid. Kemudian kalimat qal lima tanwin bertemu dengan lam adalah idgham bila ghunna. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum.
daripada kalimat waji'tukum, bertemu lagi mim mati dengan ba, namanya ikhfa syafawi. Kalimat bi'a, ini yang panjang a-nya saja, ya-nya pendek. Bi ayatim mir rabbikum, kata nggih. Kita contohkan lagi. Waji'tukum bi ayatim mir rabbikum. Fattaqullaha wa ati'un. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga setiap satu huruf diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya. Kita bacakan tarjamahan dan juga penjelasan tafsirnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dan dia Nabi Isa ya, yang dilahirkan dari Siti Maryam. Dan dia Isa berbicara dengan manusia sewaktu dalam bualan, sewaktu dalam buayan. Oh, keliru ya. Dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara hamba-hamba yang soleh. Nah, ini termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Jadi ketika Sayyidah Maryam melahirkan tanpa seorang suami ya, karena langsung Allah meniupkan roh di dalam perutnya atau dalam kandungannya Sayyidah Maryam. Nah, lahirlah yang namanya Nabi Isa ya, akhirnya orang-orang pun menuduh sana sini gitu. Akhirnya ketika itu langsung Nabi Isa itu diberikan mukjizat oleh Allah ya, bisa berbicara dengan manusia walaupun masih kecil ya, masih dalam buayan tadi ya. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain Nabi Isa pun mengatakan, aku ini bukan siapa-siapa, maksudnya bukan anak zina. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini hambanya Allah. Bahkan aku ini dijadikan oleh Allah sebagai nabi.
wa ja'alani nabiyya. Dalam surat yang lain seperti itu. Nah, disinilah termasuk mukjizat para nabi, para rasul itu memang berbeda-beda ya. Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah, namanya Kalimullah, bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh mukjizat yang Allah berikan kepada seluruh nabi dan rasul, ini semua terkumpul di dalam nabi kita, rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika nabi baru lahir ya, itu katanya jarinya bagian nabi itu diutik-utikan, itu digerak-gerakkan, itu rembulan pun ikut gerak-gerak itu. Allah. Nah, bahkan ketika orang-orang kafir minta bukti mukjizatnya bagian nabi, apa yang kamu inginkan buktinya? Coba itu rembulan kamu belah, itu langsung baginda Nabi isyarah membelah rembulan, rembulan pun terbelah jadi dua. Allah, la ilaha illallah. Kemudian hadirin yang mulia, ayat yang berikutnya ya, 47, dia Sayyidah Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia kehendaki menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Nah, ketika Allah sudah menyampaikan firman-Nya, wahyunya ya, kepada Sayyidah Maryam, memberitahu ya, wahyu Allah itu berupa pemberitahuan kalau Sayyidah Maryam akan memiliki seorang anak ya, sedangkan beliau Sayyidah Maryam jangankan nikah, disentuh orang pun belum gitu. Ya Allah, ini gimana kejadiannya ini gitu. Nah inilah idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki jadilah kamu, maka jadi ya. Nah di sini kita menguatkan ya, berusaha menguatkan tauhid kita kepada Allah. Apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua adalah sudah ada ketentuan qadha dan qadar dari Allah. Maka kita terus berusaha lagi dan lagi mendekat kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak sunnah-sunnah, memperbanyak amal-amal jariah. Begitu juga kita usaha meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan hal-hal yang sekiranya bisa menghancurkan pahala kebaikan amal kita. Nah, dikatakan orang itu kalau sudah dekat dengan Allah, ya ini Allah bila dimintai pun fayakun, jadilah maka langsung jadi gitu. Kemudian hadirin sekalian, ayat nomor 48 yang artinya dan Dia Allah mengajarkan kepadanya, kepada Nabi Isa, Alkitab, yaitu kitab Injil ya khususnya, wal hikmata dan juga hikmah, wat Taurata wal Injila dan juga Allah mengajarkan Taurat dan Injil. Jadi Taurat itu sebelum Nabi Isa gitu. Allah pun mengajari kepada Nabi Isa gitu. Lah di sini perbedaan antara seorang nabi, seorang rasul. Nah, kalau seorang nabi ini hanya menyampaikan saja tanpa ada mandat dari Allah untuk merubah syariat atau menambahkan atau mengurangi gitu. Kalau seorang rasul, nah di sini ada perintah dari Allah. Oh ini syarat ini nggak cocok untuk kamu rubah gitu. Oh ini perlu ditambah ini gitu. Itu seorang rasul seperti itu. Bahkan dari sekian para rasul, Allah memberikan kitab kepada beliau-beliau, pada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, yang terakhir yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk Nabi Daud nama kitabnya adalah kitab Zabur. Kepada Nabi Musa nama kitabnya adalah Taurat. Dan kemudian Nabi Isa nama kitabnya adalah Injil. Nah, di sini isinya itu yaitu tadi saling membenarkan satu dengan yang lain.
Nah nanti disempurnakan di dalam kitab yang Allah turunkan kepada umat akhir zaman, yaitu kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW, yaitu yang namanya Al-Quranul Karim. Dalam riwayat sebuah hadis, ya, seluruh kitab Allah sudah meringkasnya dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran, nah, itu diringkas dalam surah Yasin, gitu, katanya gitu. Nah, maka Yasin itu kan dikatakan qalbul Quran, hatinya Al-Quran, gitu. Makanya kalau orang nggak punya hati kan mati, gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Kemudian diringkas lagi dalam suratul Fatihah. Diringkas lagi suratul Fatihah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah diringkas lagi dalam ba, gitu. Nah, ba itu ringkasannya dalam titiknya itu. Ya. Sebagian ulama memahami titik itu kan kecil tapi mentes gitu ya. Itulah simbol dari keyakinan yang sahih kepada Allah. Tauhid ya, ilmu tauhid gitu. Maka orang kalau tidak ada keyakinan, tidak ada kemantepan di dalam hati, ya ini kemanfaatannya itu berkurang gitu. Sehingga ada seorang alim ulama membuat syairan, idzil fata hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi gitu. Seseorang pemuda itu tergantung keyakinannya. Idzil fata hasba'ti qadihi rufi'a, dia akan diangkat derajatnya. Maknanya semakin mantap hatinya, semakin tinggi keyakinannya kepada Allah, ya semakin tinggi derajatnya. Maka seorang ulama tadi mengatakan wa kullu man lam ya'taqid, orang kok tidak ada keyakinan yang sahih, tidak ada keimanan yang lurus, lam yang tafi, dia tidak akan mendapatkan manfaat. Nah, maka disinilah perlunya kita itu terus membina keimanan, membina keyakinan, sehingga di dalam hati kita tidak ada keraguan-raguan sama sekali terhadap agama Allah, yaitu agama Islam. Kemudian hadirin yang mulia, ayat yang berikutnya 49 yang artinya, dan sebagai Rasul kepada Bani Israel. Nah, Nabi Isa pun diutus kepada Nabi Israel. Nah, kan sudah sering kita sampaikan itu, saking sayangnya Allah kepada Bani Israel sebenarnya ya, nah, itu diturunkan 70-an ribu Nabi dan Rasul gitu, untuk mengajak orang-orang Bani Israel untuk iman kepada Allah. Nah di sini kalau mereka mau merenung bagaimana sayangnya Allah kepada mereka, diturunkan Nabi Musa, bahkan juga diturunkan Nabi Isa, wa rasulan ila Bani Israel gitu. Dan dia berkata, nah, Nabi Isa, aku telah datang kepada kalian dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Tuhanku. Nah, di sini Nabi Isa pun ketika menyampaikan agama, mengajak umatnya untuk iman kepada Allah, nah, Allah memberikan tanda-tanda atau mukjizat. Nah, begitu juga umat akhir zaman ini, bila mana dia menyampaikan agama Allah, nanti pasti suatu saat akan memiliki, kalau untuk umat ini bukan mukjizat ya, tapi karomah, kemuliaan. Hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan kebiasaan, nah, atau khawariqul adah gitu, bertentangan dengan umumnya orang. Nah ini kalau orang tuh terus istiqomah menyampaikan agama itu seperti itu ya. Ya, para wali-wali, dai-dai gitu, tiba-tiba diberi keistimewaan begini begitu. Karena apa? Sifat istiqomahnya di dalam menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Maka sebenarnya karomah itu, kalau orang Jawa bilang keramat gitu, itu nggak usah dicari, otomatis akan datang dia. Kemuliaan-kemuliaan itu akan datang kalau dia itu terus ya, syiar-syiar agama Allah itu diperjuangkan, terus istiqomah, itu nanti akan datang secara sendiri gitu. Nah, maka di sini termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa,
anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, ya. Jadi kalau sekarang itu bikin boneka burung, ya, dari tanah liat, dari tanah lempong itu, ya, tembikar itu dibikin bentuk burung, langsung ditiup Nabi Isa. Lah kok tahu-tahu bisa terbang dia itu. Ini semua atas kuasa dan izin dari Allah. Nanti diterangkannya. Biiznillah fayakunu tayran biiznillah. Akhirnya menjadi burung benaran. Itu semua dengan izin Allah. Kemudian mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir. Nah, ini kan sulit, ya, sebenarnya. Kalau buta karena glukosa atau karena diabetes, ya mungkin bisa mudah disembuhkan dengan dikurangi mengkonsumsi atau memakan minum yang manis-manis. Nah, ini dari lahir memang Allah ciptakan dalam keadaan buta. Lah Nabi Isa bisa menyembuhkan. Apalagi kalau butanya itu buat buta yang baru, bukan bawaan dari lahir, tentunya lebih bisa lagi, gitu. Kemudian dan orang yang berpenyakit kusta, nah, penyakit belang, ya, abroso itu, Nabi Musa pun bisa menyembuhkan. Kemudian aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nah, ini hebat lagi nih, orang mati bisa dihidupkan, gitu. Karena waktu itu Bani Israel minta bukti kalau kamu, wahai Isa, Nabi Isa itu betul-betul Nabi dan Rasulnya Allah. Sekarang saya pengen orang yang di kuburan tuh kamu bangkitkan. Betul. Diajak dialog, kemudian diperintahkan Nabi Isa untuk bangkit dari kuburan, bisa bangkit beneran. Nah, kalau yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW tadi sudah diceritakan, semua mukjizat Nabi dan Rasul yang sebelumnya ada dalam diri Nabi Muhammad. Nah, ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau kamu betul-betul Nabi dan Rasul, coba itu pohon itu kamu panggil. Nah, betul, pohon itu tidak bernyawa kan, seperti nyawanya manusia. Sebenarnya dia bernyawa juga, gitu. Cuman nyawanya kan tidak sama dengan manusia. Dipanggil oleh baginda Nabi, disyaroi. Ya, akhirnya betul, pohon itu jalan. Bahkan ketika di hadapan baginda Nabi langsung sujud kepada Nabi. Allah. Akhirnya orang yang minta mukjizat tadi langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi pun mengisyarai untuk kembali lagi pohon tersebut. Akhirnya balik lagi ke tempat yang semula. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Nah, ini mukjizat lagi yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan aku beritahukan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumahmu. Masya Allah, kasyaf, ya. Mukjizatnya Nabi Musa itu bisa melihat yang kamu makan di rumah itu loh, saya tahu. Bahkan harta simpananmu itu tahu. Sekarang mungkin saldomu itu berapa saya tahu. Nah, kalau orang bank kan tahu semua. Nah, kalau ini Nabi Isa itu tanpa mengetahui nomor rekening, tanpa mengetahui rumahnya umatnya, tapi bisa memberitahu kepada umatnya apa-apa yang dimakan di rumahnya, tahu semua itu. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itulah terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kalian orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang itu, ya, walaupun sudah melihat mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul, tapi kalau dia tidak iman, ya nggak akan iman juga. Nah, maka disinilah, ya, kita selalu khawatir. Jangan-jangan takdir kita itu begini begitu, maksudnya takdir yang kurang baik,
ya maka kita selalu minta kepada Allah, ya Allah Engkau takdirkan diriku dengan takdir-takdir yang baik yang menjadikan asbab Engkau ridho kepadaku. Kita mau doa itu sudah menjadi alamat kita akan ditakdirkan, ya. Apa yang kita minta dalam doa. Lah doa sendiri itu juga takdir dari Allah. Kita doa, angkat tangan, minta ini, minta itu juga sudah merupakan takdir dari Allah. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Ayat 50 yang artinya dan sebagai seseorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Nah, di sini para nabi, para rasul itu bukan bubrai, ya, bukan menyalahi syariat rasul dan nabi yang sebelumnya, tidak, bahkan membenarkan, ya. Cuman ya kalau bahasa kita mungkin ada beberapa hal yang direvisi gitu, ya. Mungkin dalam kitab Taurat apa yang direvisi oleh kitab Injil. Dan nanti semua revisi yang terakhir yang paling manfaat dan paling maslahat untuk umat adalah kitab Al-Quranul Karim. Maka kita mempelajarinya. Nah, sudah diberitahu kalau Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, kumpulan dari Zabur, Taurat, Injil. Bahkan nanti di akhirat pun di kuburan akan ditanya, apa kitabmu, gitu. Nah, Al-Quran ya, kalau kita nggak mempelajari, nggak mengamalkan, ya kira-kira nanti gimana kalau ditanya malaikat itu, kamu bilang kitab kamu Al-Quran, bisa baca nggak? Nggak bisa. La ilaha illallah. Nah, maka disinilah Masya Allah di masjid kita difasilitasi oleh sesepuh kita, ada ngaji fasohah, ada ngaji tafsir, bahkan tajwid, nggih Pak Haji. Hari apa? Kamis, Sabtu dan Ahad, gitu ya. Monggo ya, untuk sementara untuk bapak-bapak dulu ya. Ya, untuk bapak-bapak yang mau meluangkan masa waktu ya belajar Al-Quran huruf per huruf, makhraj per makhraj sudah disiapkan di masjid kita ini. Semoga menjadi amal yang barokah, makbul di sisi Allah ya. Amin. Atau mungkin di masjid-masjid panjenengan, di musola ya ada ustadz yang bacaan Qurannya bagus ya. Bolehlah kita minta diajari, jangan gengsi-gengsi. Bahkan fadilahnya kita berusaha mempelajari Al-Quran, bahkan niat jadi hafid Quran ya. Lah kok suatu saat sudah dipanggil oleh malaikat Israel, belum selesai hafalan Qurannya, nanti di kuburan Allah akan bangkitkan seorang malaikat mengajari Al-Quran kepada kita. Allah, ustadznya itu langsung malaikat di kuburan itu. Lah nanti di akhirat, ketika hari kiamat, kita dibangkitkan dan dikumpulkan bareng bersama orang-orang hafidhul Quran. Amin ya rabbal alamin. Inilah fadilahnya orang mempelajari Al-Quran ya. Kemudian di dalam ayat ini Allah menjelaskan wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum, dan agar aku menghalalkan bagi kalian sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Di dalam kitab Taurat ada hal-hal yang diharamkan ya. Nah, di dalam kitab Injil ternyata kan fasenya sudah berbeda, akhirnya dihalalkan gitu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanku. Tadi mukjizat Nabi Isa sudah diterangkan ya. Itu karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, ini para nabi, para rasul begitu. Memerintahkan hambanya, memerintahkan umatnya, memerintahkan kaumnya untuk taat kepada Allah. Lah, taat kepada Allah dengan cara atau melewati taat kepada utusan Allah. Nah, untuk akhir zaman ini, umat akhir zaman ini, supaya kita taat kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah dengan cara taat kepada Nabi Muhammad. Taat kepada Nabi Muhammad melalui alim ulama yang menyampaikan ilmu-ilmu agama yang sahih, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan nasihat-nasihat yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh.
hadza shiratum mustaqim. Ayat 51, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Karena itulah sembahlah Dia, sembahlah Allah. Inilah jalan yang lurus. Ini sudah jelas. Nabi Isa di sini menjelaskan kepada kaumnya, kepada umatnya, Innallaha Rabbi, Tuhanku itu Allah. Tuhan kalian juga Allah. Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi Nabi Isa adalah hambanya Allah. Qala inni abdullah. Nabi Isa seperti itu. Aku ini hambanya Allah, bukan Tuhan. Lah kok orang kok mengatakan kalau Nabi Isa Tuhan, ini dibatalkan pendapatnya itu dengan ayat ini, gitu. Maka bagaimana setelah kita yakin kalau Allah itu adalah sebagai Tuhan kita, fa'budu, maka sembahlah Dia, Allah, gitu. Nah, ini menyembah Allah itu maknanya menghambakan diri kepada Allah. Namanya hamba itu manut, gitu. Sudah pasrah, apa yang diperintahkan oleh Allah itulah yang aku kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah itulah yang aku tinggalkan, aku jauhi. Insya Allah dipun nyatakan ya. Nah, kemudian juga makna daripada penghambaan diri kepada Allah itu apa? Jadilah kita menjadi manusia yang tawadhu, gitu ya. Tawadhu merendahkan hati, gitu. Kita selalu menunjukkan sikap-sikap yang rendah, ya. Lah, masa begitu Pak? Ya justru rahasianya seorang hamba itu bila mana dia tawadhu malah akan diangkat oleh Allah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang dia merendahkan hatinya hanya pertimbangannya karena Allah, maka justru Allah akan mengangkat dia. Sebaliknya kalau dia itu sombong, wa man takabbara 'ala Allah, sombong mengatasnamakan nama Allah, wada'ahu Allah, justru dia akan direndahkan, akan dihinakan. Maka dalam Islam diajari anak punya tawadhu kepada orang tua, orang tua dengan yang lebih tua lagi dia juga tawadhu. Kalau orang Jawa itu kan ngajari anak berbicara dengan bahasa yang halus, gitu. Nah, begitu juga seorang adik kepada kakaknya, kepada mbak yunya dengan bahasa istilahnya yang lebih lunak, lebih halus, lebih rendah. Insya Allah kita niatakan Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, falamma hassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat setianya Nabi Isa menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami berfirman, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Jadi ini dakwah, ya, ayat dakwah ini. Ketika Nabi Isa melihat, kok ada Bani Israel mulai nggak taat pada agama, saya kalau dakwah sendirian itu ya nggak mampu, maka saya mengajak teman, gitu. Begitu juga sekarang ini, kalau melihat kemungkaran, ya, orang Islam tapi belum mengerjakan sholat, sudah sholat tapi belum jamaah ke masjid kan masih banyak. Kalau yang dakwah hanya Pak Yainya saja, Pak Ustadznya aja, nggak cukup. Nah, maka ngajak murid-muridnya, ngajak santrinya, ngajak teman-temannya. Seperti ini Nabi Isa mengajak orang-orang yang namanya Hawariyun, ya, setia kepada Nabi Isa. Nah, maka insya Allah kalau dari Masjid Al-Aziz mengajak panjenengan untuk keluar 3 hari, insya Allah jangan nolak Pak, ya. Insya Allah, ya. Betul, sadang-dangu riyen 3 hari riyen mawon, gitu. Akhirnya dirasane, ya, rohaninya dirasakan, peningkatan imannya, peningkatan amalnya. Nggih, monggo Pak Haji. Nggih. Insyaallah, alhamdulillah. Monggo selanjutnya sesi tanya jawab, dipersahkan 2 pertanyaan pertama dari ibu-ibu. Yang bapak-bapak siapkan pertanyaannya, jangan panjang-panjang. Nah, penting intinya apa? Nggih, monggo Pak. Monggo ibu-ibu. Ibu-ibu, nggih, monggo.
ketinggalan persiapan Ramadan ibu-ibu, jadi konsentrasi ini nang Ramadan. Monggo bapak-bapak yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami mau menanyakan tentang ini Nabi dan Rasul. Jadi diketahui jumlah Nabi ada 124.000, sedangkan Nabi dan Rasul ada 313. Itu yang kami mau tanyakan, perbedaan antara Nabi dan Rasul itu apa? Terus apakah tugas Nabi dan Rasul itu sama atau berbeda? Terima kasih. Matur sembah nuwun atas pertanyaanipun. Perbedaan antara Nabi dan Rasul, kalau yang pernah kami dengar dari keterangannya guru kami Syekh Uzairon, kalau seorang Nabi itu sama menyampaikan agama, menyebarkan iman, untuk mengajak orang-orang menyembah kepada Allah. Cuman secara syariat seorang Nabi itu mengikuti Rasul yang sudah ada atau yang sebelumnya. Nah, kalau seorang Rasul itu tadi sudah kita sampaikan, mungkin ada pengurangan, penambahan di dalam syariat dari Rasul yang sebelumnya. Contohnya kalau zaman dahulu kala itu kalau sarung kena najis itu nggak dicuci, digunting, digunting terus dibuang yang kena najis itu. Tapi dalam syariatnya baginda Nabi Muhammad tidak seperti itu, cukup dicuci pakai air yang suci. Nah itulah seorang Rasul. Seorang Rasul itu memang diberi tugas oleh Allah dengan syariat yang baru, merevisi syariat Nabi atau syariat Rasul yang sebelumnya. Kalau seorang Nabi hanya penyampai. Kalau sekarang ya mungkin seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai ya. Kalau zaman sebelumnya baginda Nabi Muhammad itu sudah dikatakan Nabi gitu. Mengatakan. Dan bedanya juga antara Nabi, Rasul dengan orang biasa seperti kita. Kalau Nabi dan Rasul memang betul-betul dijaga oleh Allah, tidak berbuat maksiat, memang tidak bisa. Suci, betul-betul suci. Nah kalau kita bukan Nabi, bukan Rasul, ya kadang-kala masih kepleset dalam kekeliruan, dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan dosa. Akan tetapi sifat rahmatnya Allah, sayangnya Allah di dalam umat ini diberikan yang namanya taubat, sehingga orang kalau kepleset dalam keburukan, astagfirullah, aku bertobat kepada Allah. Makaten kirang langkungipun. Satu kali lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan hukum sholat Jumat bagi wanita. Itu sunnah apabila kita mengikuti sholat Jumat, apakah tetap melaksanakan sholat duhur itu? Terima kasih. Bagi kaum wanita sholat Jumat hukumnya tidak wajib. Tapi kalau seandainya seorang wanita kok mengerjakan sholat Jumatan, sholat duhurnya sudah gugur, tidak perlu Jumatan lagi, sudah cukup dengan mengerjakan sholat Jumat. Tapi itu tadi seorang wanita kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tidak menjadikan sahnya sholat Jumatan. Yang menjadikan sahnya sholat Jumatan adalah laki-laki balik, akil, kemudian mustautin. Misalnya mustautin itu menetap, nggak pindah-pindah rumahnya. Kalau mukim kan bisa pindah, seperti orang merantau, santri dan di pondok itu kan mukim, bukan mustautin. Karena nanti kalau liburan pulang, gitu. Kalau orang perantauan, kalau menjelang Idul Fitri pulang. Maka di sini tidak dikatakan mustautin, tapi mukim. Mengatakan. Insyaallah cekap untuk ibu-ibu. Berikutnya Pak Purwanto. Monggo. Terima kasih. Berkenaan dengan masjid di tengah sawah. Yang saya tanyakan adalah ketika seseorang masjid di tengah sawah itu belum ada lingkungan warga. Berkenaan dengan adzan yang dikumandangkan,
dan qomat yang dikumandangkan belum ada yang hadir. Itu yang mengumandangkan adzan itu sholat niat sholatnya jadi imam atau sholat sendirian. Sebab kenyataan yang kita hadapi, kita punya semacam kejadian semacam itu. Monggo. Iya, kalau sholatnya sendirian itu secara fikih ya niat sholat sendiri. Hanya usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Tidak ada kalimat imaman atau makmuman gitu. Nah, biar kita mendapatkan fadilah sholat berjamaah, boleh istrinya dibawa. Nah, nanti imamnya itu double ya toh, muadzin juga imam. Atau punya cucunya dibawa, walaupun cucunya belum balik, jadikan makmum. Ya, nanti beda sholatnya menjadi berjamaah, mendapatkan 27 derajat. Nah, itu masya Allah ya, dulu termasuk Pondok Temboro itu di Trangkil itu. Ya, sebelum adanya masjid, sebelum adanya pondok itu Ki Mahmud kalau pagi gitu katanya datang ke sawah itu kan sawah dulu ya, azan ke arah barat, ke arah timur, ke arah utara, ke arah selatan. Niatnya apa? Memanggil hamba-hamba Allah. Hayya 'alas sholah, mari sholat. Nanti suatu saat sholat di sini kan gitu. Saya dapat cerita itu dari adik beliau sendiri ya. Maka adiknya itu tanya, Kang kok sampean kok azan, jenengan kok azan di tengah-tengah sawah, belum ada manusia. Kamu nggak paham. Ini saya niatannya itu ngajak orang untuk datang ke sini gitu. Setelah sekian puluh tahun, akhirnya ribuan orang datang ke sana. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, mari menuju sholat, mari menuju kebahagiaan. Bahkan sekarang dibuat Jumatan puluhan ribu ya dah. Nah, la ilaha illallah. Kata nak berke? Satu lagi terakhir, Mas Mawanto, alhamdulillah sudah Allah berikan kesehatan. Ya alhamdulillah, pun sekian nggih. Monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada Syekh Mugis dan juga para jamaah yang telah memberikan doa sehingga mempermudah atau memberi kecepatan kesembuhan kepada kami. Amin, amin. Dan yang kedua, kami mohon arahan dari Syekh Mugis terkait dengan apa yang kami ketemukan, yaitu yang ada kaitan di surat Ali Imran ini, kejelasan dengan digabung dengan surah Maryam, Ustaz. Surat Maryam di sini itu di ayat 33. Di awal kalimat itu kan ada kalimat wassalamu alayya yauma wulidtu itu dan seterusnya. Kemudian di Al-Quran cetakan tahun 1974, kami kebetulan juga ada Qurannya. Di situ tidak tertulis wassalamu tapi wasalumu. Apakah ini beda qiraah ataukah beda khot tulisan? Kami mohon diarahkan. Terima kasih. Atau keartiannya. Pertama di surat Maryam ayat 15 ya. Di Maryam ayat 33. Oh, ayat yang 33. Di awal kalimatnya. Ayat 33. Wassalamu. Yang benar seperti itu. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Terus yang berikut. Kemudian di Al-Qur'an kami terbitan tahun 1974. Itu di situ tulisannya wasalumu. Nah, itu keliru. Mungkin keliru cetakan itu. Oh gitu. Sama ya di surat Maryam ayat yang 33. Iya, sama di surat itu. Jadi yang hanya benar, bedanya tulisannya wasalumu, yang ini kan wassalamu. Yang benar wassalamu. Wassalamu. Nah, yang benar seperti itu. Okay. Kalau salumu itu mungkin salah cetak. Salah cetak. Okay. Di seluruh mushaf adalah wassalamu. Mushaf yang benar
Rasam Utsmani Sayyidina Utsman seperti itu. Wassalamu. Nggih. Dan itu ternyata lebih dari satu kitab. Nggih, berarti salah cetakan. Cetakan itu ya. Nggih. Terima kasih Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ini kargo Zari ya setelah kita umumkan kemarin. Nggih. Alhamdulillah yang ngaji tajwid tambah beberapa orang dari jemaah kita. Harapan kami nanti teman-teman terus tambah terus. Nanti kalau kurang ustadznya kita undangkan lagi. Dan alhamdulillah sungguhnya kita nggak menyadari, kita harus bersyukur. Temboro itu insya Allah hafidnya itu terbanyak, bukan hanya di Indonesia, itu di dunia itu. Ada beberapa kelas itu yang menghafid semua, Masya Allah. Belum lagi yang hafal berapa ribu hadis itu. Itu harus kita syukuri. Termasuk kita memanfaatkan mereka untuk ngajari kita. Jadi ngajari kita di sini itu di samping hafid dia apa ngaji tahasus. Ngaji tahasus. Wis dadi jenengan ke ora santri kemen-kemen. Nah, itu. Dan ini Pak Samuri lagi operasi ringan. Saya mohon doanya kita untuk Pak Samuri. Ya, alhamdulillah, semoga salah satu anggota jamaah kita Bapak Haji Samuri dan juga anggota jamaah yang lain yang sakit, baik sakit jasmani atau rohaninya, diberikan kesembuhan oleh Allah sehingga bisa beraktivitas kembali, ngaji kembali, sholat kembali, dan amal-amal yang lain. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.